Selamat datang di petualangan pengharapan hari ini. Ups, oh iya, kalau kita disuruh memilih dari antara dua gambar itu, mana yang kira-kira kita pilih? Yang satu serem banget ya. Nah, hari ini kita akan melihat cerita tentang wajah Stefanus. Seperti yang mana ya? Tapi sebelumnya, yuk kita memuji Tuhan dulu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian tetap semangat, tetap ceria, tetap antusias ya. Kakak mau ajak kalian untuk bersyukur. Kita masih menghirup udara yang segar, masih melihat cuaca yang cerah, masih disiapin makanan sama mama papa yang enak. Mau ajak kalian untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat pagi yang indah ini. Yuk sama-sama kita mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, kami memuji Engkau Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat cuaca yang cerah. Terima kasih Tuhan masih bangunkan kami. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji Engkau, biar kami boleh bersemangat dan biar kami boleh tetap antusias memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mana suaranya yang semangat? Katakan wuh. Kakak mau bawain satu lagu Happy ya ya ya. Yang happy harus semangat. Kayak kakak harus semangat ya. Semangat adik-adik. Yuk 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Sama-sama katakan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Sama-sama katakan. Siang jadi kenangan,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, halo apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang hari ini kita pelajari sama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati dan hidup kami akan mengajar kami dan membuat kami mengerti tentang firman Tuhan sehingga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita udah dengar cerita tentang Stefanus, di mana dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu orang-orang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Melalui para rasul, Stefanus salah satu yang dipilih dari 7 orang. Ya, jadi dia waktu itu melayani orang miskin, melayani janda-janda, memberi, membantu orang yang kesusahan. Jadi Stefanus punya hati yang melayani untuk sesama dan dia dipilih Tuhan untuk melayani. Dia bahkan mengadakan mujizat. Dia berdoa kepada orang yang buta dan tidak bisa melihat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh orang itu. Terus ada orang yang gak bisa berjalan. Orang itu didoakan oleh Stefanus bisa berjalan. Jadi Stefanus dengan kuasa Tuhan, Tuhan yang besar yang ada dalam diri Stefanus itu bekerja luar biasa melalui Stefanus. Dan akhirnya sekarang kita akan masuk ke episode kedua tentang perjalanan pengharapan Stefanus. Kita buka sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Lanjutan dari yang setelah Stefanus dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Nah, pada saat itu karena Stefanus melakukan banyak mujizat, pada saat itu orang-orang yang melihat dia terus kemudian merasa wah ini iri ya, maksudnya dengan dengan pelayanannya Stefanus. Lalu mereka berdialog, berdebat dengan Stefanus. Mereka tanya jawab. Terus Stefanus itu menjawab dengan luar biasa karena dia penuh hikmat. Karena Tuhan memberikan kepintaran yang bukan pintar biasa, tapi pintar yang luar biasa. Akhirnya orang-orang itu kalah pas lagi tanya jawab sama Stefanus. Wah, ditanya apapun Stefanus bisa jawab loh. Sampai akhir-akhirnya mereka udah nggak tahu lagi mau ngomong apa karena semua pertanyaan mereka bisa dijawab sama Stefanus. Nah, pada saat itu mereka terus merasa kesel ya. Aduh, kok semuanya bisa dijawab sih sama dia. Akhirnya mereka panggil orang-orang, kamu tolong dong bersaksi palsu, bohong, bicara bohong tentang Stefanus. Bilangin dia tuh menghina Allah dan Musa. Bilangin dia dalam khotbah-khotbahnya itu dia menghina Allah. Bilangin sama orang-orang yang ada di situ, ya, bilangin ke mereka. Nah, terus Stefanus ini dibawa ke mahkamah agama dan ada orang-orang yang berbohong tadi. Terus di ayat 15 dibilang kayak gini, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wah, muka seorang malaikat itu seperti apa adik-adik? Apakah cemberut? Apakah nangis terus? Apakah muka seorang malaikat itu berseri-seri? Apakah muka seorang malaikat itu menunjukkan kebaikan? Dan muka seorang malaikat itu menunjukkan nggak bersalah? Iya, jadi pada saat itu, pada saat Stefanus dituduh hal-hal yang bukan dilakukan oleh Stefanus, orang-orang kemudian melihat wajahnya. Wah, ada cahaya muncul dari wajahnya. Dan wajahnya itu seperti wajah seorang malaikat. Nah, ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita nggak suka bohong tentang orang lain, ketika kita nggak suka berbohong tentang teman kita, mama, papa, gitu ya, kepada orang lain. Kalau misalnya kita ditanyain, udah mandi belum? Udah, padahal belum. Atau kita bilang teman kita, dia nyuri tuh,
dia nyuri tuh, padahal dia nggak nyuri. Nah, itu namanya kita melakukan kebohongan. Kita berbohong tentang teman kita, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada Stefanus. Nah, pada saat itu Stefanus mukanya tapi tidak bersalah. Bahkan orang-orang di situ kagum. Wah, kenapa mukanya seperti seorang malaikat? Biar adik-adik semua, kakak juga mau kalau wajahnya seperti seorang malaikat. Ya enggak, jadi kalau ada orang ketemu sama kita, wah wajahnya seperti seorang malaikat. Wah wajahnya seperti seorang malaikat. Mau nggak dibilangin, wah wajahnya kayak iblis? Mau ya? Wah wajahnya nggak bagus. Ih, aku nggak suka lihat wajahnya. Tapi anak-anak Tuhan dan kakak yakin adik-adik semua pasti dimanapun berada, wajah kita adalah wajah seperti seorang malaikat. Karena kita melakukan firman Tuhan. Karena kita seperti Stefanus yang tetap melakukan firman Tuhan, berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi, tetap tidak bersalah dan dia tetap melakukan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Jadi kita sudah belajar bahwa orang-orang yang terus berharap dan melakukan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu wajahnya seperti malaikat. Wah, nanti kalau kakak ketemu sama semuanya setelah Corona ini berakhir dan PSBB ini berakhir, kakak akan lihat wajah-wajahnya langsung. Wah, ini seperti seorang malaikat ya, gitu. Ada siapa? Ada Lisael, Meliana, Sansa, siapa lagi teman-temannya banyak, Kelly. Wah, semua wajahnya seperti malaikat. Yang ada di rumah semuanya pasti wajahnya sekarang seperti wajah seorang malaikat. Biar kita terus mengasihi Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Oke, kita akan melanjutkan tantangan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Stefanus yang walaupun orang-orang menyalahkan dia, walaupun dia tidak bersalah tapi dia dipersalahkan, tapi karena dia mengasihi Engkau, maka wajahnya seperti wajah seorang malaikat. Kami juga mau melakukan kebenaran. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, wajah kami menunjukkan kemuliaan Tuhan, wajah kami menunjukkan wajah kebaikan, wajah kami menunjukkan wajah yang penuh semangat dan sukacita. Karena kami melakukan firman Tuhan dan kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai. Haleluya. Amin. Tantangan hari ini untuk adik-adik semua adalah temukan ada berapa malaikat yang tersembunyi di ruangan ini. Kasih tahu sama kakak, sekarang hitung dan nanti WA ke kakak jawabannya ya, ada berapa jumlah malaikat di dalam ruangan ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.